Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang tafsir Jalalain, yaitu dua orang Imam Jalaluddin, dua orang Jalal ya, dan kepada guru-guru yang sudah mengajarkan tafsir Al-Jalalain kepada kita. Ala hazinih wa ala kulli niyati shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Di kaji kita malam kini tafsir Jalalain juz 1 halaman 79 ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oh sungguhnya Allah Ba'ala sungguhnya menyuruh ya Allah akan kamu bahwa membayarkan kamu akan amanah. Di amanah Baswa Samsul Al-amanati itu lafaznya jamak mu'anas salim. Kalau isim mufradnya al-amanah, ta marbutah, manata, mim nun ta, ta yang ta marbutah. Di membayarkan kamu akan amanah. Al-amanati itu fungsinya sebagai, kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Kalau jamak muannas yang salim, kalau maf'ulun bih, tanda nasabnya adalah kasrah. Di maf'ulun bih itu atau objek itu wajib nasab. Al-amanati adalah jamak muannas salim. Allah nasabnya, Allah apa tanda nasabnya adalah kasrah. Kasrah menjadi tanda nasab pada jamak muannas salim. Jadi kadang-kadang kau acok lupa sih kau nak sebab apa? Sebab kalau tasabuin nasab, ingatan awak patah ya harakatnya. Kalau bari bawah tu pangan awak capek kamaga khafat nah. Di kasrah itu ada tanda nasab, hanya satu yang nasabnya dengan kasrah, yaitu jamak muannas salim. Tanda jamak muannas salim yaitu ada alif dan ta.
Sungguhnya Allah bala sungguhnya menyuruh Allah akan kamu bahwa membayarkan kamu akan amanah, artinya ma yang dipercayai orang hiyo seorang artinya ma anyomanya to daripada al-haq daripada babaraku hak kepada ahlinya amanah. Turunnya ayat iko latar belakang turunnya atau asbabun nuzul turun ayat itu adalah tak kalau mambi Ali radhiyallahu anhu akan anak kunci Ka'bah daripada Utsman bin Talhah al-Hijabi. Siatu sadanahnya Ka'bah, sadanah ko juru kuncinya Ka'bah. Hal keadaan mangaresi secara pasu. Bila tu tak kalau datang Nabi SAW akan Makkah pada tahun futuh, pada tahun kemenangan. Di pada tahun Fatah Futuh Mekah, Nabi menguasai Mekah, datang dari Madinah menyerang Mekah dan Nabi menang menguasai Mekah. Maka Ali pergi menemui Utsman bin Talhah, diminta nak kunci Ka'bah ke juru kunci dengan cara paksa, dengan cara kekerasan. Itu tidak boleh dah. Walaupun Nabi waktu itu menguasai kota Mekah atau jadi penguasa, tetapi amanah kunci Ka'bah itu adalah di tangan Utsman bin Talhah. Jadi ceritanya sebelum Nabi Futuh Mekah itu, Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah, minta kunci ke juru kunci Ka'bah itu Utsman bin Talhah. Tidak namuah si Utsman go magiakan kunci atau namuah yang membukakan pintu Ka'bah. Ini kata Nabi, insya Allah nanti engkau akan menyerahkan kunci itu kepada saya dengan secara sukarela. Jadi Nabi lah dapat namanya tuh dapat kabar gaib bahwa satu saat Nabi akan memenangkan atau membuka, memfutuh, menguasai kota Mekah itu kembali, menyerang dari Madinah. Memang kenyataan Futuh Mekah itu Nabi menguasai kota Mekah, maka Utsman tidak bisa lagi melarang Nabi untuk memasuki Ka'bah. Tapi walaupun Nabi berkuasa, Nabi tetap menyerahkan kunci itu kembali ke Utsman itu. Hebatnya Nabi. Kalau di awal kalau berkuasa tuh udah ambil aja kunci itu enggak. Ada gaya kanya balik. Kalau kuasa mah. Dan mengkanggani iyo Utsman akan yo anak kunci itu. Dan berkata iyo Utsman, jikalau tahu aku bahwa semuanya yang datang itu balas semuanya Rasulullah, bala jikalau tidak mengkanggani aku akan yo anak kunci. Maka menyuruh Rasulullah SAW dengan mengembalikannya kunci, anak kunci kepadanya Utsman. Dan berkata ya Nabi, haka ambillah dari engkau hal kiran kekal lagi tali bertali. Maka tercengang ya Utsman daripada demikian. Jadi Nabi lah, walaupun Nabi lah dapat kunci itu, Nabi kemudian masuk Ka'bah. Setelah itu Nabi kembalikan kunci itu kepada Utsman. Kata Nabi, ambillah kembali kunci itu, dan kunci itu yang akan dimegang turun temurun adalah keturunan engkau, keluarga engkau wahai Utsman. Jadi bantu atau bana Islam itu sangat adil, sangat amanah. Tidak bisa minta-minta penguasa, hasil menangnya tidak muar.
Iko kini namanya go yang banyak terjadi kini itu tidak amanah itu. Mentang-mentang ya, mentang-mentang berkuasa segala sesuatu berkuat awak aja. Nah yang tidak bisa jadi bisa. Nah yang tidak mungkin jadi mungkin. Istilahnya tuh nepotisme atau kolusi. Sebenarnya tidak bisa masuk jadi apa doh. Bisa masuk jadi pegawai, tapi kan jadi sana ada penguasa. Sana awak bisa masuk. Di dalam Islam itu tidak bisa. Harus amanah. Mangko membacakan baginya Utsman, siapa membacakan Ali akan ayat. Nah, dibacakan ayat ikode Ali kepada Utsman. Bahwa Nabi mengembalikan kunci itu kepada Utsman dan menetapkan bahwa yang memegang kunci itu adalah Utsman sampai keturunannya. Akul ayatnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Setelah mendengar ayat itu, mangko Islamlah si Utsman. Langsung Utsman itu masuk Islam, tersentuh hatinya langsung masuk Islam. Dan mendatangkan Utsman akan anak kunci tak kalau matinya Utsman bagi saudaranya Utsman, sianya Syaibah. Mangko kekalah anak kunci pada anaknya Syaibah. Jadi artinya setelahnya meninggal masih ada saudaranya. Yang megang anak kunci tadi adalah saudaranya Utsman. Kemudian saudara tadi meninggal, itu Syaibah, turun ke anak Syaibah. Terus turun temurun. Dan baram lo ayat sekalipun jika datang yu ayat itu ada sebab yang khusus, yang khas. Ba'ala baram lo mangko baram lo umumnya ayat ba'ala baram lo mu'tabar dengan karinah jamak. Jadi latar belakang atau asbabun nuzul turun ayat itu adalah bersifat khusus. Itu tadi kejadiannya, itu peristiwa. Tapi ayat itu, hukum ayat itu berlaku umum. Ba'ama berlaku umum sebab mencalik kepada karinah ayat, yaitu dengan menggunakan kata jamak. Ya'murukum. Kum itu adalah jamak. Itulah artinya bersifat umum. Dan apabila menghukum kamu antara manusia, ba'ala apabila menyuruh Allah akan kamu menghukum kamu dengan adil. Atau adil meletakkan sesuatu di tampeknya. Kalau menghukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil, tanpa pandang bulu, tanpa memandang. Nah, kalaunya sana awak di mana salah tu di bana tu nak boleh tu dah. Kalau orang terpandang dan salah dibanakan. Kalau orangnya orang rakyat biasa atau jauh-jauhan ada sangku Jawa, yang salah itu baru disalahkan. Atau bahkan mungkin yang bana bisa jadi salah. Kalau orang terpandang hukumannya diringankan. Kalau rakyat biasa hukumannya diberatkan, itu tidak adil. Di adil itu artinya apa? Memang betul-betul objektif sesuai dengan hukum itu. Bahwa sungguhnya Allah Ba'ala sungguhnya sabaya-baya iyo nisbah suatu padanya ni'matu anan padanya medigamkan mim ni'ma pada ma yang nakirah lagi mausufah lagi disifati. Artinya sabaya-baya iyo nisbah suatu, mengajari Allah akan kamu dengan sesuatu, akan membayarkan amanah dan menghukum dengan adil. Wasungguhnya Allah Ba'ala sungguhnya adu Allah ba'adanya mandanga, innallaha kana sami'an. Wasungguhnya Allah Ba'ala sungguhnya adu Allah ba'adanya orang mandanga bagi ma yang dikata orang yuma, lagi orang malik dengan ma yang dibabui orang yuma.
Hai manusia segala mereka yang beriman, mereka itu ikutilah di kamu akan Allah, taatilah di kamu akan Allah, dan taatilah di kamu akan Rasul. Dan mempunyai pekerjaan, dan mempunyai artinya mempunyai pekerjaan, artinya perintah di antara kamu. Apabila menyuruh mereka itu akan kamu dengan mentaati Allah dan Rasulnya Allah. Dinan ulil amri itu artinya adalah orang pemimpin awak di awak yang berkaitan di awak. Kalau awak bakarajo di perusahaan, maka pimpinan perusahaan itu adalah ulil amri awak. Jadi taati sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan mentaati Allah dan Rasul. Tapi kalau perintahnya tadi itu berlawanan dengan mentaati Allah, dengan kata lain perintah itu adalah dalam bentuk menyuruh hawa untuk mendurhakai Allah, maka itu tidak wajib ditaati. Maka jika berbantah-bantahan kamu, artinya ketika kamu pada sesuatu, abala jika maka kembali ke kamu akan sesuatu itu kepada Allah, artinya kepada kitabnya Allah dan Rasul. Kalau berbeda pendapat, berselisih tentang sesuatu, maka rujuklah Al-Quran dan hadis. Kalau anda ngerti Al-Quran dan hadis, maka kita merujuk kepada penjelasan para ulama. Artinya pada masa hidupnya Rasul, ketika Rasul hidup ya langsung ke Rasul, langsung awak bertanya kepada Rasul. Tapi kalau Rasulullah meninggal dan pada kemudiannya Rasul kepada sunnahnya Rasul, artinya untuk nyatolah dek kamu atehnya sesuatu daripada keduanya. Cari rujuk, cari penjelasannya tentang hal yang awak perhatikan tadi itu dari Al-Quran dan hadis. Jika ada kamu adanya beriman kamu dengan Allah dan hari yang akhir, koyo awak lai beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maka apabila bertikai tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Barang demikian artinya mengembalikan kepada keduanya, yaitu kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul. Barang lebih baik bagi kamu daripada berbantah-bantahan, daripada bertikai-tikai dan kata dengan bicara. Atau kata dengan bicara itu artinya pendapat pribadi, pendapat apa namanya itu, melalui pendapat pribadi awak, opini awak. Lebih baik kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan sabai-bai angan-angan artinya angan-angan. Dan turunlah takalo baka sumai. Baka sumai itu artinya berselisih, batangka. Yahudi, seorang Yahudi dan seorang munafik. Maka mengadulah ia munafik kepada Ka'ab bin Ashraf, karena bahwa menghukum ia Ka'ab antara keduanya. Dan mengadu Yahudi kepada Nabi SAW. Di munafik, orang munafik mengadu kepada Ka'ab bin Ashraf, dan Yahudi mengadu kepada Nabi SAW. Mangko kemudian datang keduanya akan Nabi. Mangko menghukum Nabi keuntungan bagi Yahudi. Di dalam hukum tadi itu menang Yahudi.
mangko tidak redalah orang munafik. Munafik karena dikalahkan dalam masalah itu, makanya ndak senang nantinya. Dan datang keduanya akan Umar. Kemudian datanglah keduanya kepada Umar bin Khattab. Lain nabinya pai ke Umar lah. Maka menyabitkan baginya Umar, menyabitkan Yahudi akan demikian. Maka Yahudi bercerita lah kepada Umar, mereka cerita wahai Umar. Maka berkata Umar bagi munafik, akadzalik, benarkah seperti ini? Adakah seperti demikian? Benarkah seperti itu wahai orang munafik? Maka berkata munafik, na'am, yo mudah itu cerita. Mangko membunuh yo si Umar akan yo munafik. Mudah di Umar ni. Kalau tiba di Umar artinya main apa tegasnya. Anan turun alam tara, adakah tidak mali engkau kepada segala mereka yang mendakwakan mereka itu annahum amanu bima unzila ilaik, bahwa mereka itu bahwasanya beriman mereka itu dengan ma yang diturunkan orang yuma kepada engkau, dan ma yang diturunkan orang yuma daripada sebelum engkau. Menghendaki mereka itu minta hukum mereka itu, bahwa minta hukum mereka itu kepada tagut. Tagut itu artinya secara bahasa durhako, ya kata tawa. Atau tagut artinya banyak durhako. Dan hiyanya nang tagut di situ maksudnya adalah Ka'ab bin Ashraf. Padahal sumber suruh orang mereka itu bahwa kafir mereka itu dengan nyotawud, dan tidaklah mewalikan mereka itu akan nyotawud. Dan menghendaki syaitan bahwa menyaksikan syaitan akan mereka itu akan sempurna sase yang jauh daripada nan hak. Dan bila berkata orang bagi mereka itu akan kemarilah kamu kepada ma yang menurunkan Allah pada Al-Quran daripada hukum, dan kepada Rasul karena buat nama hukum ya Rasul antara kamu. Ba'alha apabila mali engkau akan orang munafik mereka itu akan ada akan bapal yang mereka itu. Artinya bapal yang mereka itu daripada engkau kepada selain engkau akan sempurna bapal yang. Dia ikut cerita tentang sifat orang munafik. Orang munafik. Mereka mendakwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Artinya orang munafik Madinah itu kan kan mengaku beriman dengan Nabi. Mengaku beriman dengan Nabi, tetapi itu mah kenyataannya apabila terjadi perselisihan malah minta hukum, mengadu kepada orang kafir. Berarti itu maksudnya itu. Berarti itu menunjukkan bahwa sebetulnya mereka tidak benar-benar beriman. Sebenarnya mereka itu tidak beriman dengan Nabi. Itu hanya sekedar pura-pura. Dia beriman ke Nabi, beriman katanya beriman dengan Nabi, beriman dengan Al-Quran, tetapi apabila mereka dipanggil untuk kalau ada masalah, mari kita kembali kepada Al-Quran, hukum jadi Al-Quran, maka dan kepada Rasul, maka mereka orang munafik itu mereka berpaling daripada Rasul. Maka bata pokok memperusai mereka itu apabila sampaikan mereka itu anan sampai musibah, artinya ikab dengan sebab ma yang mendahulukan tangan mereka itu daripada kafir dan maksiat. Artinya ada kuasa mereka itu atau paliang dan lari daripadanya musibah lah tidak. Jadi kalau seandainya musibah datang kayaknya, dia bukannya kabisanya bapaliang, dia bisanya lari. Kalau dipanggil untuk kembali kepada Al-Quran dalam masalah hukum, kembali kepada Rasul, mereka berpaling, mereka lari. Seandainya musibah datang kepada mereka, jika mungkinnya bisa lari. Jawabannya adalah la tidak. Kemudian datang mereka itu akan engkau ma'tuf atau yasuduna,
Bersumpah mereka itu dengan Allah, indak menghendaki kami dengan minta hukum kepada selain engkau kecuali akan kebaikan, artinya kebaikan dan taufik. Kalau namanya kok ngeles, kena ngeles. Lajales salah, lajales salah tapi masih membela diri boleh. Kata kami tidak minta hukum kepada selain engkau wahai Muhammad kecuali akan kebaikan lah namanya. Artinya kebaikan dan taufik, artinya panjinahan antara dua orang yang bakas sumai dengan menghampirkan kepada hukum, indak menanggung ateh pahit yang hak. Barang mereka ini ba'ala barang segala mereka yang mengetahui Allah akan main pada hati mereka itu. Kalau manusia bisa ditipunya, so manusia tidak tahu isi hati mereka. Tapi Allah mengetahui isi hati mereka. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka itu. Anyuma itu maksudnya itu daripada munafik, sifat nifak, daripada sifat nifak, dan duto mereka itu pada uzur mereka itu, pada alasan mereka itu. Jadi alasan itu dusta, kenapa itu hanya sekedar mau itu sekedar alasan membela dirinya. Sebenarnya itu tertutup. Kau bapak yang lain kau dari pura mereka itu dengan menghindar. Jadi cuma orang munafik itu palinglah dari mereka. Dan ajari dan mereka itu, cukup begitu. Ajari mereka artinya patakuilah engkau akan mereka itu akan Allah. Kalian jangan diulangnya merdeka. Takutlah wahai kalian semua akan Allah. Allah itu maha mengetahui. Allah mengetahui isi hati kalian. Dan katalah ada engkau bagi mereka itu pada saat diri mereka itu akan sempurna kata yang bersangatan. Artinya memberi bekas pada mereka itu. Artinya hardiklah ada engkau akan mereka itu, karena bahwa hendak kembali mereka itu daripada kafir mereka itu. Jadi walaupun Allah tahu, walaupun seandainya Allah sudah tahu bahwa orang munafik itu tetap dalam kekafiran mereka, di munafik sebenarnya kan kafir itu. Di luar aja Islam itu, di luar aja iman itu. Tapi sebenarnya mereka di hati mereka itu kafir. Tetap Nabi diperintah. Walaupun Allah tahu mereka itu tetap selama melakukan kafir misalnya, tapi Nabi tetap diperintah untuk menyampaikan kepada mereka, untuk menghardik mereka agar mereka kembali. Kedua kembali mereka itu dari kafir mereka itu. Jadi artinya apa? Awak tetap disuruh berusaha, dan hasilnya itu Allah yang mengetahui. Di mereka kembali itu tidak urusan awak tu doh. Urusan awak hanyalah kalau awak diperintah maka laksanakanlah perintah. Artinya hardik ada yang kau akan mereka itu karena bahwa kembali mereka itu daripada kafir mereka itu. Dah